Selamat datang di Syariah Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Syariah Islamic Soreang. Dan ini part yang kedua setelah zuhur. Ketahuan ya Pak Wia. Ya insya Allah ini akan bagi Anda yang bertanya sebenarnya seampuh apa sih orang tuh sampai berbondong-bondong membeli di Syariah Islamic Soreang. Why? Kenapa? Satu, kenapa pilih properti syariah? Yang kedua, kenapa Syariah Islamic Soreang? Karena gini, fenomena properti syariah ini membingungkan atau sedikit anomali ya, di mana ketika orang euforia gitu ya untuk kemudian membeli aset-aset di tempat-tempat yang katanya gitu kan ini akan dibangun kawasan-kawasan yang modern, kehidupan modern masa depan dan sebagainya. Ternyata berbarengan dengan naiknya juga campaign atau kemudian memperkenalkan properti syariah. Dan ajaibnya adalah properti syariah ini benar-benar diserbu. Ya. Betul. Ya, saya sama Pak Wiwi ini mungkin kisaran 2016 ya, Pak Wiwi ya? 2016 kita bergabung di pemasaran properti syariah, walaupun sebelumnya belasan tahun Pak Wiwi juga di pemasaran properti konvensional, saya juga di pemasaran berbagai hal. Masih di luar properti Pak Wiwi. Iya, tapi non syariah. Segala ya gitu ya. Artinya apa? Ada kenapa sih kemudian orang-orang itu mencari berinvestasi atau mencari hunian di properti syariah, khususnya Syariah Islamic Soreang. Saya akan membahas dari satu sudut pandang atau sudut pandang yang lain. Pak Wiwi akan membahas dari sudut pandang yang lain. Kita harus sweet dan kita harus berbeda, Pak Wiwi ya. Iya. Oke, saya ingin melihat gini. Teman-teman mungkin bingung. Bukannya properti syariah itu relatif DP-nya itu kalau DP ya, kalau pakai uang dana awal atau down payment-nya gitu ya, itu relatif besar. Bahkan ada yang katanya sampai 50%. Saya bilang benar gitu. Betul sekali. Betul sekali. Artinya apa? Ya harga 300 juta DP-nya bisa 150 juta atau seenggaknya 100 juta lah ya. Seenggaknya itu 30%. Misalnya seperti itu. Mungkin dengan skema-skema yang lainnya, tapi kurang lebihnya ya hitungannya adalah DP yang besar. Oke, dan masih orang membeli. Oke, tambah lagi Pak Wi. Pembangunannya rata-rata itu kalau sekarang sudah banyak ready stock. Ada. Nah, kalau dulu beberapa tahun, mungkin 3 tahun yang lalu pas awal-awal pandemi misalnya Pak Wi, atau pas masa pandemi atau sesaat sebelum pandemi pada waktu itu 2019 misalnya gitu kan. Inden. Udah mah DP-nya gede gitu kan, kemudian inden. Indennya berapa tahun Pak? Indennya yang paling lama itu ada yang 2 tahun. Ada 2 tahun. Tapi di 2019 terakhir inden itu ya ujung-ujungnya ya cuma 6 bulan, 8 bulan ya. 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan aja sebenarnya. Dan sekarang sih bahkan lebih cepat dari itu ya. Sekarang bisa 6 bulan. Bahkan banyak yang ready kalau sekarang. Oke, tapi kita nggak bahas yang sekarang bangetnya ya. Tapi di beberapa kan gini, banyak yang sudah sekarang ini kan sudah pada menghuni, terutama di Syariah Islamic Soreang ini. Tentu ceritanya ini adalah di alasannya mereka dulu beli, katakanlah begitu. Yang sekarang ya ini belum kita gali secara lebih mendalam ya. Nah, generasi-generasi yang rumahnya sudah dihuni, sudah tinggal di sini, sudah bertetangga, sudah sudah membangun suasana keislaman di sini tuh dulu tuh kenapa kan gitu alasannya beli di sini. Nah, sekali lagi tadi ada DP yang kurang lebih ya menyentuh angka 30-50%. Inden pula bangunannya dan tetap beli di Syariah Islamic Soreang lah katakanlah demikitu Pak Wi. Seperti itu. Kemudian apalagi fasilitas umumnya ya, fasum. Seperti masjid besar, jalanannya ya dulu di awal-awal mungkin jalan belum. Jalan utama 14 meter. Iya, tapi kan belum jadi. Dulu. Iya, gitu kan. Pokoknya serba belum aja, tapi kenapa kemudian pada beli? Nah, itu ya.
Coba kita tanyakan kepada Pak Wiwi yang kemudian sudah banyak berbincang dengan para konsumen. Mungkin juga tetangga kita di Syariah Islamic Soreang ini juga nonton ya. Ada Pak siapa? Nanti jangan disebutin nama-namanya lah ya. Tapi intinya Pak Wiwi, apa yang sebenarnya menjadi alasan mereka keluarga muslim yang memilih Syariah Islamic Soreang dari zaman dulu sampai sekarang itu kira-kira sampai kemudian bertetangga sekarang katanya raosen, enaken gitu ya, itu kira-kira apa Pak Wi? Baik, kita kan nggak boleh nyebut nama ya. Nggak boleh, deketan. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa kan? Kalau nanti di tengah-tengah sengaja nanti ditit gitu. Ada salah satu. Inisial? Enggak usah. Inisialnya F, tapi ujungnya N. Oh, Fafahrudi ya? Fahrudi. Ya, baik. Beliau itu pernah ngobrol dengan saya. Kan semua konsumen pernah ngobrol sama Pak Wiwi iya, kan? tapi ini obrolannya iseng tadinya. Iseng. Kan saya aneh. Kenapa sih sekelas beliau ya, yang saya lihat dari segi penghasilan ya sangat lebih tinggi lah ya. Terus dia punya jabatan tinggi lah ya. Tinggi ya kan? Dan strategis. Otomatis kan fasilitas apapun pasti dia terima. Dia adalah seorang pejabat yang ya dia itu mengelola sebuah rumah sakit besar di daerah Bandung ya. Nggak usah kita sebutkan daerah Cimahi kan. Nggak usah. Tapi beliau ini yang saya salut itu kalau kita hitung kaplingnya itu 13 kapling. Nggak cukup tangan kita. Nggak cukup. Oh, beli 13 kapling di Syariah Islamic Soreang. Bisa lihat Islamic Soreang. Padahal beliau saya tanya, kenapa sih Pak kok tertarik beli di kita? Ini kan jaraknya jauh. Dari jalan utama itu 3 kilo. Belum lagi Bapak harus berangkat setelah subuh. Dan baliknya setelah Isya. Kenapa sih kok Bapak pengen membentuk istana di sini? Saya bilang gitu. Dan bangun istana di sini. Iya. Dia jawab gini, kalau fasilitas Pak Wiwi, saya udah disediakan. Ya maaf, mau model rumah seperti apapun, perumahan yang sehebat apapun, saya pasti bisa. Insya Allah, pasti dicukupi. Tapi saya mencari lingkungan, Pak. Mencari lingkungan hunian yang seperti di SIS ini gitu. Lingkungan Islami yang anak istri saya itu nyaman tinggal, padahal saya seharian penuh saya bekerja. Betul. Dan saya tidak was-was meninggalkan mereka gitu. Cuman ada di sini. Masya Allah. Nah, perumahan syariah itu banyak yang menawarkan dengan saya. Atau perumahan-perumahan yang lain. Iya. Tapi konsepnya berbeda. Konsep pembayaran berbeda. Masih ada lewat bank syariah, ya kan? Tapi saya mencari yang betul-betul konsepnya syariah dan lingkungannya Islami. Dan itu saya temukan cuma di sini, Pak. Makanya saya beli di sini. Pertama saya beli itu 3 kapling. Iya, betul. Iya kan? Oh, jadi per periode ya? Iya. Tidak langsung 13. Tapi kan lama kelamaan saya pikir saya harus menetap lebih lama di sini. Jadi nggak hanya sementara gitu. Iya. Nah, karena saya ingin menetap lebih lama dan mungkin sama anak cucu saya nanti diteruskan. Iya. Ya, apa salahnya kalau saya beli beberapa kapling, saya bentuk ya, rumahnya agak besar. Baik yang nyambung ataupun yang terpisah. Yang terpisah itu mungkin dia hanya sebagai taman ya. Taman atau tempat, tapi yang nyambung depan dan belakang itu. Nah, itu sangat baik, sangat bagus, Pak. Saya udah pernah lihat cara pengaturan layoutnya bagus itu, Pak. Bagus banget itu. Nggak tahu dia dapat referensi dari mana gitu dalamnya itu. Nah, saya rasa pilihan beliau itu tepat. Karena memang tujuannya itu adalah lingkungan. Bukan karena rumah. Kalau rumah yang lebih bagus banyak katanya. Rumah yang lebih bagus, lebih elit, lebih dekat dengan jalan utama itu banyak, Pak. Tapi dia sengaja milih tempat yang walaupun jauh 3 kilo tapi memang nyaman lingkungannya. Ya itulah pilihannya, yaitu Syariah Islamic Soreang. Itu salah satu ya, Pak. Banyak yang lainnya tapi sepertinya nggak perlu kita sebutkan yang lain. Tapi gini,
Pak Wi, tadi dari apa yang Pak Wi sampaikan mungkin juga disimak oleh mungkin juga ini apa namanya warga SIS ya, Syariah Islam Syariah juga nonton. Bener nggak kalau saya tangkap ada 2 poin yang barusan itu. Yang pertama, alasannya adalah ternyata para pada waktu itu calon pembeli di kita itu sudah relatif aware, sadar dan teredukasi tentang transaksi yang kepemilikan yang harusnya tanpa riba. Betul. Tadi kan catatannya itu. Walaupun ini sekali lagi sampel yang mudah-mudahan representatif ya Pak Wi ya. Ini salah satu saja cerita dari Pak Wi, ini satu konsumen. Yang keduanya, tadi udah transaksinya ya Wi, kesadaran ternyata banyak di luar sana keluarga muslim yang sudah sadar, aware bahwa pembelian transaksi rumah ini bukan sembarangan. Harus yang sesuai dengan syariat lah katakanlah demikian. Karena tadi anak, cucu, bla 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 gitu ya. Oke, yang keduanya adalah Yang keduanya adalah terkait lingkungan. Iya. Nah, saya nanti ingin nanya tentang ke Pak Wi tentang konsep lingkungan di Syariah Islamic Sharia. Tapi sahabat SIS ya, saya memang jadi nyambung dari poin yang pertama. Poin yang pertamanya adalah kok keluarga Muslim Bandung, ini kan masih Bandung, Cimahi beliau ini kan Bandung berarti kan. Kenapa ya sudah punya standar yang luar biasa di benaknya. Seorang kepala rumah tangga itu luar biasa. Dan umurnya relatif masih muda. Masih sangat strong, masih sangat produktif gitu ya. Milenial ya? Milenial juga kayaknya ya. Tapi kok punya pemikiran yang sangat positif ya Pak? Positif banget. Dan itu bukan hanya beliau, hampir semua. Penghuni atau pembeli di Syariah Islamic Soreang, baik yang sudah menghuni atau yang baru beli kafling. Jadi dibocorin ya, di sini bisa beli kaflingnya. Itu semuanya punya standar yang luar biasa baik. Nah, saya ingin masuk di situ bahwa benar, saya sepakat dengan tadi kenapa memilih keluarga Muslim itu kok sampai punya standar tentang transaksi kepemilikan rumah itu harus tanpa riba atau sesuai syariat lah Pak Wi. Yang sering kita sampaikan ya, bahwa hal itulah yang menyebabkan keabsahan kepemilikan secara syariat. Iya kan? Nah, sedangkan ini yang namanya kepemilikan produk ini atau barang itu kalau menurut kita bukan hanya tentang legal formalnya di dunia, tapi bener nggak nih akadnya ini diakui atau tercatat atau sah di hadapan Allah. Itu yang agak ngeri ketika Ustadz kita sampaikan gitu ya, Dewan Syariah kita sampaikan. Kita kan banyak dikepret ya. Iya, betul. Jadi Masya Allah, dari tahun berapa ya kita sama Ustadz Sidik itu? 2019? 2019. Yang sebelum COVID aja kan? Sebelum COVID. Itu luar biasa. Salah satunya tadi, ternyata kalau transaksinya tidak sesuai syariat, maka berimbas kepada kepemilikannya tidak sah. Tidak sah. Kalau kepemilikannya tidak sah, berarti selama kita menikmatinya, memanfaatkannya pun tidak sah. Hukumnya apa? Bisa termasuk gosop, bisa termasuk mencuri, memakai yang bukan haknya, bla 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 bla. Wallahu a'lam bishawab gitu kan. Waduh, ngeri juga. Kemudian selanjutnya tidak boleh diwariskan. Diwariskan cuma sekedar produknya secara keabsahannya tidak diakui oleh Allah. Kan jadi berimbas kepada muamalah lainnya juga jadi tidak diakui. Hanya karena tadi kan. Gitu. Kebatilan atau ketidaksahan akad. Tidak diakui akadnya itu. Nah, ini yang bagi saya ya Allah, ini Masya Allah ya, penghuni atau pembeli Syariah Islamic Soreang ini punya standar yang tadi ingin mencoba ya, kita juga kan terus memperbaiki ya di manajemen Pak Wi tentang akad ini gitu ya. Nah, gitu ya. Akad ini kan kalau dalam Islam ini kan penting banget, seperti yang haram saja bisa jadi halal dengan itu akad nikah misalnya gitu. Fikih muamalah ya. Betul. Ya itu akad itu ya di situ, sehingga akad ini sangat penting karena kan gini. Sebenarnya akad itu kan perjanjian antar manusia yang pihak ketiganya selalu Allah. Selalu itu. Selalu. Saksinya ada Allah. Saksi atau secara terintegrasi itu memang menyatu dengan akad itu, sehingga kan kata Allah kalau
ada 2 orang yang bersyirkah, nih contohnya adalah akad syirkah. Ada 2 orang yang bersyirkah, kemudian salah satunya tidak komit lah katakanlah demikian. Itu maka Allah keluar dari akad tersebut gitu. Maka ya artinya berlepas diri gitu kata Allah gitu, dan itu ditinggalkan. Artinya itu adalah indikator Allah tidak suka. Itu adalah indikator keharaman kan kayak gitu-gitu ya. Betul. Ya apalagi nih akad kepemilikan rumah. Kenapa kemudian jadi penting? Tadi dikaitkan dengan yang kedua, untuk anak dan cucunya. Betul. Tadi ya. Nah, setidaknya tadi dari penjelasan Pak Wi yang tadi, saya mendapatkan 2 poin, Pak Wi. Yang pertama adalah tentang tentang kesadaran keluarga Muslim di Bandung yang tadi diwakili oleh salah satu konsumen kita. Dan mungkin hampir sama, banyak konsumen kita yang lain memang demikian juga ya. Sama. Ya, bisa jadi kita bilang sama ya. Iya. Oke, kecuali dengan eksiden yang lain lah ya, yang mungkin sedikit berbeda, tapi kurang lebihnya itu. Jadi punya standar ternyata yang sama. Ya, ini kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas transaksi perumahan yang masih riba gitu kan. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Dan kita tahu ketika ngebahas tentang ini, Dewan Syariah kita gitu ya, Ustadz Siddiq Al-Jawi dari dulu ya Pak ya, 2000 berapa? 2019. Wah ngeri ya, kita banyak ditampar gitu ya dengan keilmuan beliau dan penjelasannya yang kita kemudian adopsi. Yakni keabsahan atau sahnya sebuah transaksi itu ya memang harus sesuai syariat. Harus sesuai. Nah, di antaranya tadi ya tidak boleh ada riba, transaksinya harus ya jelas satu akad, gak boleh 2 akad. Misalnya tadi sewa beli di satu akad kan gak bisa gitu kayak konvensional. Kemudian dan beberapa halnya termasuk klausul denda, sita dan lain-lain kan gak boleh. Gitu, sehingga ya kalau transaksi jual beli ya kepemilikannya berpindah dan itu sah gitu kan. Nah kemudian kalau tidak sah, maka kepemilikannya tidak sah itu pemanfaatannya jadi tidak sah juga. Pemanfaatannya tidak boleh dan hukumnya bisa jadi gosok, bisa jadi mencuri dan ya intinya mengambil hak yang bukan haknya gitu, menggunakan hak yang belum menjadi haknya. Yes, betul. Nah, maka dari situ akhirnya pun juga tidak bisa diwariskan. Tidak bisa. Lalu gimana caranya, kata guru kita sama ya konsumen juga mungkin berpikir sama, yakni gimana kita mau mencari keberkahan dari barang dengan transaksi yang sesuai dengan syariah, yang tidak sesuai. Gimana kita mencari keberkahan kalau tidak sesuai? Iya, betul. Nah, sedangkan kita mau anak kita soleh, istri soleha, kitanya juga semakin baik sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga gitu. Nah, agak kontradiktif gitu. Maka ini saya poin pertamanya saya melihat itu. Nah, dari apa yang tadi salah satu konsumen yang Pak Wiwi ajak ngobrol tadi. Benar nggak Pak Wiwi? Setuju nggak? Setuju, saya sepakat. Iya, mudah-mudahan ya dengan kepemilikan yang sah di syariah Islamic Soreang, sah di mata Allah Subhanahu wa taala insyaallah karena sesuai dengan syariat, memenuhi unsur akad fikih muamalah gitu kan. Wise. Dan seperti itu ya kita berharap keberkahan. Ya, dan mudah-mudahan sekarang sudah terasa di lingkungannya. Nah, pertanyaan yang kedua atau poin yang kedua adalah aspek lingkungan katanya. Kenapa membeli di sini? Kenapa Pak Wi? Beliau mengatakan aspek lingkungan kira-kira. Ya, tadi kan pada saat kita tanya kenapa dia pilih di sini, itu selain dia konsep pembayarannya, gitu ya, terhindar dari ribawi. Gitu. Betul. Dia itu memang mencari, ya mungkin tadinya dia sudah teredukasi. Iya, betul. Iya, dia sudah teredukasi pentingnya lingkungan Islami atau lingkungan yang baik terhadap tumbuh kembang anak itu sudah teredukasi dulu. Ya. Jadi sama ya tadi teredukasi juga terkait itunya. Karena kan banyak konten-konten kita yang sudah tersebar kemana-mana itu menjadi wasilah ya, wasilah untuk menambah pengetahuan atau pengertian tentang ribawi itu bahayanya apa, itu tahunya dari konten-konten itu. Betul, termasuk konsep lingkungan. Akhirnya kan mereka ya udah kalau gitu kita cari lingkungan yang membantu untuk tumbuh kembang anak kita dan keturunan nanti. Yaitu perumahan-perumahan yang karena kita seorang muslim otomatis pilihan bijak seorang muslim itu adalah memberikan
hunian atau tempat tinggal bagi keluarganya gitu ya. Yeah. Yaitu yang untuk membantu tumbuh kembangnya menjadi anak yang baik sesuai dengan tuntunan Islami gitu. Dicarilah di mana tempatnya. Cari pertama properti syariah. Di mana sih properti syariah itu di daerah Bandung tuh? Bandung keseluruhan. Di Bandung keseluruhan tuh ternyata ini ada yang tempat tinggalnya sangat sejuk gitu. Betul. Ya. Ada di daerah Soreang katanya. Carilah di Soreang, kan banyak tuh. Properti syariah, ternyata dipilihlah Syariah Islamic Soreang. Selain lingkungannya, huniannya, view-nya bagus, pegunungan gitu ya. Tapi ternyata konsepnya, yang punya konsep itu jarang Pak, ternyata Pak. Oh oke. Sebentar. Kan perumahan dengan bangunan desain yang bagus, dengan fasilitas perumahan yang bagus itu banyak. Oke. Tapi yang berkonsep, nah itu gimana apalagi tuh? konsep hunian Islami terintegrasi itu satu-satunya ada di Soreang, itu cuma di Syariah Islamic Soreang. Oke. Dan ini konsumen yang nilai ya? Yang menilai. Nah, kenapa kita bisa jawab seperti itu? Karena kan kita testimoni ya, dari testimoni mereka gitu. Kenapa sih Pak kok pertama dia datang gini. Dia datang ke kantor kita. Kita tanya, Bapak dapat informasi dari mana? Iya, betul. Standar kita lah ya. Iya. Oh, informasinya dari ini, ada postingan ini di IG misalkan tentang iklan perumahan syariah gitu. Nah, terus yang buat Bapak tertarik jauh-jauh ke sini apa kira-kira? Karena kan cuma iklan kan banyak banget tuh iklan. Nah, yang bikin kami tertarik tuh konsepnya, Pak. Iya. Konsep hunian Islami. Itu yang senantiasa disampaikan oleh konsumen-konsumen yang datang. Betul. Ternyata konsep hunian Islami itu tidak sesederhana itu, Pak. Oke. Transaksinya sudah syariah. Terus apa lagi emang? Jadi ada satu yang persyaratan mungkin nggak ada di perumahan properti syariah yang lain. Kita wajib itu persyaratan utama itu harus muslim, Pak. Nah itu yang nggak ada. Oh, saya nangkep nih gini. Enggak, kan gini. Saya termasuk yang men-setting Syariah Islamic Soreang. Merencanakan ini. Konsepnya 100% muslim. Itu ternyata jadi sesuatu yang sangat berdampak. Karena kan sesuai dengan pilihan, Pak. Konsep hunian Islami, lingkungan Islami terintegrasi. Nggak mungkin dong ada non-muslim ikut terlibat dalam situasi itu. Itu kan terintegrasi, berarti semua kolektif. Berarti semua yang tinggal di sana harus terlibat dan pasti secara tidak langsung menjalankan apa yang ada di sana kan gitu kan. Terbayang kan kalau misalkan ini programnya kajian Islam. Masa ada non muslim? Gitu kan. Terkait walaupun non muslim banyak yang datang dong. Banyak. Dan pengen tinggal di yang lingkungan Islami kan? Pengen beli malah. Nah, tapi kan kita jelaskan secara bijak ya. Karena perjanjiannya demikian dipromosinya ya. Memang dipromosinya konsep seperti itu. Kalau kita sih sebagai penjual mungkin bisa saja. Dan memang boleh, Pak Wi. Bermuamalah itu kan boleh. Boleh. Bermuamalah itu banyak, Pak. Tapi bukan berarti untuk membentuk satu lingkungan Islami. Ini masalahnya konsep. Kalau konsep lingkungan Islami yang dibentuk, otomatis di situ nggak bisa dong kita melibatkan non-muslim. Karena itu ada fungsi-fungsinya. Karena ada fungsi-fungsi atau aturan-aturan yang tidak bisa mereka ikutin pasti. Betul. Contoh, misalkan non-muslim, dia biasa memelihara pemeliharaan yang di dalam muslim itu mungkin hukumnya tidak bisa gitu kan, mungkin najis lah. Itu mereka kan biasa memelihara itu di lingkungan sekitar. Betul. Tapi di kita nggak mungkin dong kalau kita lingkungan Islami tapi mereka berkeliaran. Nah itu akan bertentangan. Betul. Dan itu akan menjadi konflik nantinya. Walaupun pada dasarnya kita baik-baik aja. Baik-baik saja. Sebenarnya kita justru sangat menghormati mereka. Kenapa mereka tidak kita masukkan ke sini? Betul. Karena nanti akan terjadi benturan-benturan. Yang nggak nyaman juga yang nanti tidak ya, nyaman. secara walaupun bukan akar ya, tapi lebih ke hal-hal teknis ya nantinya. Makanya kita ya karena ownernya juga gitu ya mungkin memberikan
batasan-batasan seperti itu sangat sangat bijak kalau menurut Betul, saya. sepakat. Sedangkan di perumahan-perumahan yang lain dari perusahaan yang sama ada yang memperbolehkan. Ada, yang penting dia beli misalkan, dia bisa bayar untuk daerah Lembang. Tapi konsepnya, nah umum konsepnya umum gitu, bukan konsep hunian Islami itu Pak. Nah tadi menarik Pak Wi, kenapa gini-gini? Tadi alasan yang keduanya lingkungan Islami. Nah, yang dibayangkan oleh konsumen itu apa? Sedangkan misalnya gini, kita betul ya, kita selalu promosi misalnya di Radio MK di Bandung. Kita jelaskan bahwa konsep lingkungan Islam itu bla 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 dan sebagainya. Gitu ya, dengan adanya program-program kajian, dengan adanya melibatkan semua gitu, kemudian warga. Semua memposisikan diri untuk belajar gitu ya, dengan fasilitas masjid besar yang ini sudah ada gitu kan. Kalau sebelum membeli, mereka berpikirnya tuh apa? Lingkungan Islam itu Pak Wi. Kemudian jadi tertarik kan? Ya. Nah dari promo kemudian tertarik. Emang apa yang kebayangnya sama mereka ya Pak Wi? Untuk apalah misalnya gitu, lingkungan Islam itu? Karena mereka sudah terbentuk kerangka berpikir yang benar. Jadi punya modal ya? Dari edukasi-edukasi tadi. Jadi mungkin mereka sudah mempelajari yang namanya, kita itu nanti anak-anak kita tuh tumbuh kembang tuh harus seperti apa. Betul, gitu kan. Betul. Mereka udah punya target. Kenapa Pak? Karena anak itu adalah aset yang paling berharga buat mereka. Jadi dia nggak mau aset itu nanti hancur, tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, sementara waktu didik untuk anak terbatas. Apalagi kepala keluarga yang sibuk dengan mencari nafkah. Katakanlah ibunya di rumah. Tapi kan dia lebih banyak aktivitas berkumpul rumah dengan lingkungannya anak-anaknya. Oh iya betul. Dengan teman-temannya. Kebayang nggak Pak Rudi? Kalau misal ke rumah tinggal tidur doang? Iya. Kebayang nggak Pak Rudi kalau lingkungan kita heterogen? Heterogen dengan segala macamnya. Segala macamnya, gitu ya. Sehingga anak-anak kita itu kan kita nggak bisa membatasi waktu bermainnya anak tuh nggak boleh Pak. Dari segi psikologis tuh nggak boleh. Iya, memang harus diberikan keleluasaan yang bertanggung jawab. Nah, dunia mereka itu bermain. Bayangkan kalau dia heterogen, dia berkumpul dengan teman-temannya. Dan mereka mengeksplor. Dan kita nggak bisa membatasinya. Betul. Dia bermain semau mereka sampai mereka nanti ada semacam di pikirannya dia ada yang tertanam. Ada yang tertanam di pikirannya di masa-masa golden boy mereka kan. Golden age, Pak. Golden age. Golden boy kayak pemain bola nantinya ya. Golden age ya. Itu mereka nanti berpikir, oh iya ternyata kayak gini ya konsep yang kan anak-anak itu kalau dia dari non muslim dari mana itu kan biasanya kan banyak pikiran-pikiran, ide-ide yang menurut mereka itu biasa. Iya. Nah, tercampurlah pemikiran itu. Bagi kita anak-anak bermain itu biasa. Betul. Tapi kita harus menjaga kerangka berpikirannya itu di dalam ring kita. Ya, sebagai seorang muslim. Gimana caranya? Ya harus membatasi apa? Dia bermain harus dengan sesama. Betul. Iya kan gitu kan? Di mana tempatnya? Ya di perumahan yang konsepnya tidak ada. Oh, betul. Jadi konsepnya memang semuanya muslim. Oke. Itu yang ternyata menjadi standar mereka standar para keluarga mereka. Muslim sekarang ya. Iya. Oke. Ada satu lagi Pak. Mungkin nggak kepikir dengan kita ya. Kita itu kalau misalkan bekerja jauh dari rumah, bisa jadi kita di luar kota gitu. Betul. Pulangnya tidak bisa setiap hari. Yes. Seminggu sekali. Ada kecemasan kita meninggalkan istri dan anak-anak di rumah. Tapi itu semua terbayar dengan kita tinggal di lingkungan Islam. Artinya tenang saja, gitu ya. Kan dia berkumpul sesama muslim, sesama ibu-ibu bergaulnya soleh, dengan baik, bertetangga dengan orang soleh dan soleha. Betul. Itu kan saling menjaga itu Pak. Insya Allah betul. Saling menjaga. Jauh dari fitnah. Jauh dari fitnah, gitu ya. Dan yang pasti Pak saling menjaga yang saya lihat. Ya. Saling menjaga. Oh iya, ini kan kita ada di salah satu sudut ruangan ya. Betul. Podcastnya ini nggak pakai studio, ini studionya studio rumah.
Di Syariah Islamic Soreang nih, betul ya? Pak Wiwi tinggal di sini juga. Betul. Melihat bagaimana puluhan keluarga Muslim berinteraksi di sini. Kegiatan mereka sehari-hari kan kita terpantau ya, dan karena kita juga terlibat. Betul. Saya tidak melihat anak-anak di sini yang bermain itu seperti kita lihat di tempat-tempat yang umum gitu ya. Ya biasa bermain dengan gadgetnya gitu seharian gitu ya, dari pagi sampai sore ke malam gitu. Saya nggak lihat itu. Yang saya lihat mereka bermain tuh nggak jauh dari musola masjid gitu. Lari-lari gitu. Itu aja yang saya lihat. Dan kalau waktunya sholat mereka ngabling masuk ke dalam sholat gitu kan. Waktunya ngaji dia ngaji gitu. Jadi yang ada di mindset mereka itu kebaikan aja Pak. Allahu Akbar. Kontaminasinya sangat yang positif, ya, semua positif. Terkontaminasi yang positif malah bukan terkontaminasi yang negatif gitu. Iya. Kebayang. Wow, saya sih ya saya bisa bercerita, coba takutnya nggak terlalu dalam karena saya tinggal di sini. Saya tinggalnya di Lembang ya, perumahan yang lain. Perumahan yang satunya maksudnya. Ya, baik Pak Wi, ya itulah ya ternyata itu yang ada di benak konsumen, keluarga Muslim dari mulai alasan membeli. Kenapa dia beli di sini? Gitu ya. Dan kemudian ketika tinggal di sini juga ya terbukti hal-hal yang tadi menjadi harapan. Walaupun umur perumahan ini masih sangat muda. Kemudian juga belum semuanya terjual. Tapi kita ingat loh, kita cuman sisanya ya paling sekitar 20%. Saya udah lembut-lembutin Pak. Belum semuanya terjual, artinya kan peluangnya masih oke. Ternyata tinggal sedikit ya. Oke, berarti 20% kan ada lagi. rencana perluasan juga Pak. Ya. Kenapa selalu dibocorkan ya kalau sama Pak Wiwi itu ya. Tapi intinya bahwa alhamdulillah Syariah Islamic Soreang saat ini sudah menjadi sudah sesuai atau terus mencoba memantaskan diri agar sesuai dengan apa yang menjadi harapan keluarga Muslim ketika mau membeli di sini. Sampai ada yang membeli berperiode-periode lebih dari 1 sampai 13 tadi salah satu konsumen ya. Dan di depan kita, ini di depan saya kamar studio ini, ruang studio. Itu ada yang sedang membangun 3 kafling. Dibangun rumah berapa lantai? 2 lantai, satu rooftop ini ya. Jadi ada 3 coupling, luasnya coupling masing-masingnya 84, dikali 3, dibangun semua. Luar biasa. Nah ini bocorannya Pak. Oke. Beliau itu seorang pengusaha archery. Panah. Betul. Beliau itu ada rencana mau beli lagi katanya. Saya dengar. Karena dia belum puas dengan bangunan yang konsep yang megah ini katanya, masih harus mau investasi lagi gitu Pak. Itu bocorannya seperti itu. Iya, nanti nonton juga ya Pak ya. Ini nggak disebarin di ini nggak di warga ini? Ya, video ini. Ya paling tersebar juga Pak. Mereka Pak Wiwi ya, memang ini alhamdulillah Pak Wiwi juga sekaligus di sini itu sebagai estate management ya. Estate management. Jadi beliau memang yang berinteraksi dengan semua konsumen ya. Semua konsumen dan apalagi warga yang tinggal di sini, sehingga enak nih saya mewawancarainya ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang nonton seperti itu Pak Wiwi ya, yang tadi janji-janji itu Pak Wiwi. Tinggal bisa ditanyakan langsung. Baiklah Pak Wiwi, menarik. Nah lalu yang udah tinggal di sini Pak Wiwi, sebenarnya kan ini nggak mungkin kita nanti akan satu-satu kita ajak testimoni di sini kan, ya udah janji. Jadi nanti siapa yang bersedia luang waktunya siap ngobrol sama Pak Wiwi ya. Kira-kira Pak Wiwi, dari banyak yang berinteraksi di sini, tadi kan alasannya kenapa. Lalu selanjutnya sekarang apa yang dirasakan sekarang saat ini sama konsumen-konsumen Syariah Islamic Soreang? Yang dirasakan mereka itu pertama ada rasa guyup, kebersamaan. Yang saya lihat tuh dari banyaknya kegiatan. Kita kajian itu ada Sabtu subuh, pada subuh, Jumat malam ada, terus malam Senin ada. Malam Senin. Nah, kalau, saya belum tuh yang malam Senin. Kalau malam Senin kan ya itu benar-benar kajian. Kalau yang Jumat malam itu kajian tahsin Pak. Oh, ngaji. Masya Allah. Jadi benar-benar kita memperbagus bacaan kita di situ. Ya, sebenarnya dan saya juga ikut Pak. Enggak, soalnya gini.
Guru tahsin itu. Iya. Kenapa? Kita tuh selalu salah. Selalu salah. Selalu salah. Artinya belum sempurna terus. Jadi terus belajar gitu Pak Wi. Yang sudah bagus bacaannya aja nih di antara teman kita ternyata masih salah. Apalagi kita. Ya jadi curhat ya Pak Wi. Artinya gini, ya dulu kan kita memang ingat saya Pak Wi, ketika kita promosi, Pak Wi mungkin juga masih ingat ketika kita promosi selalu misalnya di radio MQ ya, yang memang banyak interaksi seperti ini. Ketika kita selalu sampaikan, apa sih kegiatan yang akan dibangun di Syariah Islamic Soreang, gitu kan? Ada tahsinnya, ada parentingnya, apalagi Pak Wi, bahasa Arab lah, katakanlah, dan fikih dan sebagainya. Dan insya Allah ini semakin terbukti semuanya. Terbukti. Satu-satu bermunculan. Dan kita pusing aja mengikutinya harus. Ya Pak Wi, jadi memang akhirnya Pak Wi sendiri yang sebagai udah mau marketing, estate management, ya akhirnya juga yang harus benar-benar tahu apa yang terjadi di sini ya. Betul. Pak Wi ya. Jadi insya Allah nanti sahabat Syariah Islamic Soreang dimanapun Anda berada yang nonton video ini, kalau nanti main ke Soreang, ke SIS, itu cari aja namanya Pak Wiwi, bukan Bu Wiwi ya, iya, Pak Wiwi. Tapi banyak yang salah kalau ditelepon. Bisa bicara dengan Ibu Wiwi. Iya, saya sendiri. Oh enggak lah ya, itu Pak Wiwi nih. Ya, seperti itu. Nanti kita akan sambung lagi. Ada beberapa pertanyaan penting ya, misalnya tentang bab investasi di Syariah Islamic Soreang. Tapi nanti kita cukupkan dulu Pak Wi. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya tentang investasi di Syariah Islamic Soreang, sebuah perumahan syariah terbesar di Bandung. Ya, Masya Allah. Nanti ya di video selanjutnya. Untuk kali ini saya dan Pak Wiwi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.